Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semuanya. Pastikan hari ini kalian telah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Lakukan apapun dengan tepat, bukan hanya cepat. Keberhasilan tak bisa dihalangi jika yang kamu lakukan telah tepat. Nah, anak-anak hebat, pada hari ini kita akan membahas kompetensi dasar menulis puisi. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Sebelum kita membahas bagaimana menulis puisi, perhatikan sebuah tayangan gambar berikut ini. Mungkin di antara kalian sudah mengenal siapakah beliau? Beliau seorang sastrawan Indonesia yang sangat terkenal yang disebut dengan W.S. Rendra. W.S. Rendra atau Willy Bordossurendra adalah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal sejak muda yang menghasilkan banyak karyanya berupa puisi, drama, dan juga cerpen. Karya-karyanya banyak yang diterjemahkan dalam bahasa asing, diantaranya dengan bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Sastrawan yang berikutnya ini namanya telah lekat di hati masyarakat Indonesia, terkenal dengan sajak Aku. Siapa beliau? Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan 26 Juli 1922. Beliau meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Beliau dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Beliau seorang penyair terkemuka Indonesia. Diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Luar biasa. Selanjutnya, adakah yang sudah mengenalnya? Beliau dikenal dengan sajak-sajaknya yang sederhana, namun memiliki makna yang sama sekali tidak sederhana. Beliau menulis puisi-puisi dalam buku fenomenal Hujan Bulan Juni. Siapa beliau? Bapak Sapardi Djoko Damono. Sastrawan yang selanjutnya ini sangat dikenal dengan karya puisinya yang berjudul Gadis Peminta-Minta. Siapa beliau? Bapak Toto Sudarto Bachtiar. Beliau dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat 12 Oktober 1929 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat 9 Oktober 2007 pada usia 77 tahun. Beliau seorang penyair Indonesia yang seangkatan dengan W.S. Rendra. Anak-anak yang hebat, simaklah baik-baik pembacaan puisi berikut ini. Gadis Peminta-Minta, karya Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku
hidupnya tak lagi punya tanda. Demikian tadi pembacaan puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar, dan juga pengenalan beberapa tokoh penting dalam dunia sastra Indonesia. Mudah-mudahan dengan mengenal beliau kalian terketuk untuk menulis puisi. Nah, baiklah, untuk menulis puisi penting sekali mengetahui langkah-langkahnya. Langkah-langkah menulis puisi: yang pertama, cari inspirasi. Kedua, menentukan tema dan kata kunci. Kemudian yang ketiga, gaya bahasa. Keempat, perhatikan diksi dan rima. Kemudian yang kelima, segeralah menulis. Dan dilanjutkan dengan yang terakhir adalah memberikan judul puisi. Langkah pertama adalah cari inspirasi. Inspirasi atau ilham adalah sebuah proses yang mendorong manusia untuk tergerak berbuat sesuatu yang kreatif. Inspirasi bisa juga diartikan sebagai suatu ide kreatif yang timbul dengan sendirinya atau dengan melakukan pengamatan di tempat tertentu yang kadang-kadang pada waktu dan tempat yang jarang terpikirkan. Jika bingung mencari inspirasi, kamu bisa mencari dari lingkungan sekitarmu, dari cerita temanmu, atau pengalaman pribadimu. Bisa juga dengan memejamkan mata, berjalan di taman, atau di tempat-tempat umum. Semua itu bisa menjadi sumber inspirasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan tema dan kata kunci. Anak-anak yang hebat, setelah menemukan inspirasi untuk membuat puisi, lalu tentukan tema dalam puisimu. Misalnya tentang perasaan cinta yang mendalam, perasaan iba, perasaan haru, marah, kecewa, kagum yang luar biasa, dan sebagainya. Dalam menentukan tema, usahakan lebih spesifik agar pembuatan bait terarah dan tidak keluar dari tema. Kemudian, kamu bisa menemukan kata kunci apa yang berhubungan dengan tema tersebut. Misalnya keharuan, kamu bisa mengembangkannya dalam sebuah atau beberapa larik puisi. Langkah berikutnya adalah gaya bahasa. Dalam menulis larik-larik puisi, perhatikan agar penggunaan gaya bahasanya menarik. Hal ini berhubungan dengan penggunaan majas. Ada berbagai majas yang bisa kalian gunakan untuk menulis puisi. Misalnya saja majas personifikasi, majas metafora, dan sebagainya. Lihat video pembelajaran tentang mengenali berbagai majas. Perhatikan contoh kalimat berikut. Matahari saat itu tampak bersinar. Jika kalimat tersebut diubah menggunakan majas personifikasi, maka bisa saja menjadi matahari mulai menampakkan senyumnya. Nah, di sini penggunaan majas personifikasi maksudnya adalah memberikan sifat hidup pada benda mati yang seakan-akan bisa berperilaku layaknya manusia. Matahari saat itu tampak bersinar biasa saja, tetapi ketika matahari dikatakan mulai menampakkan senyumnya, maka majas personifikasi membuat kalimat itu menjadi lebih menarik. Terasa lebih indah, bukan? Langkah berikutnya dalam menulis puisi adalah pemilihan diksi dan rima. Diksi atau pilihan kata dan rima menjadi faktor penting dalam membuat puisi. Kalian bisa memilih kata-kata yang mungkin jarang digunakan atau jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa juga memilih kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amati kalimat berikut. Matahari mulai menampakkan senyumnya.
Pilihan kata matahari bisa saja diganti dengan kata yang mungkin terasa lebih lembut, misalnya diganti dengan kata mentari, atau dengan kata yang terasa lebih punya karisma tinggi, besar, yaitu dengan kata sang surya, atau juga mungkin dengan kata raja siang. Di sini terkandung majas metafora. Kemudian rima. Rima atau persamaan bunyi adalah pengulangan bunyi berselang, baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Bunyi yang berirama dapat ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan suara. Adanya rima membuat puisi lebih menarik, tertata, dan merangsang kreativitas untuk mencari kata-kata lain agar dapat memenuhi lantunan kata-kata sebelumnya. Simak video pembelajaran khusus tentang rima. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah puisi yang berjudul Berdiri Aku, karya Amir Hamzah, diambil satu bait di sini. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas. Perhatikan pada baris pertama dengan baris ketiga diakhiri dengan bunyi yang sama. Kemudian baris kedua dengan keempat juga diakhiri dengan bunyi yang sama. Jadi ini rimanya seperti rima dalam pantun, yaitu AB, AB. Langkah selanjutnya adalah segeralah menulis. Menulis puisi dapat dimulai dari penggalan bait yang terlintas dalam pikiranmu begitu saja. Tulis saja apa yang terlintas dalam pikiranmu, kemudian kembangkan tulisanmu menjadi larik-larik puisi seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi sebuah puisi yang utuh dan bermakna. Selanjutnya, setelah puisimu jadi, jangan lupa menuliskan judul puisi. Judul selalu terletak di bagian awal, tetapi judul sebaiknya dibuat setelah puisi jadi. Buatlah judul semenarik mungkin, singkat dan bermakna. Nah, anak-anak hebat, selesai sudah pembelajaran kita tentang bagaimana menulis puisi. Tak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Tak ada batu keras yang tak dapat dipecahkan oleh kesabaran. Selamat berkarya, selamat mencoba menulis puisi. Semoga sukses bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.